Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai interaksi sosial. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga kita, di jalan, di sekolah, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yakni proses-proses yang asosiatif atau interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama, kerjasama, yang kedua, akomodasi, yang ketiga, asimilasi, dan yang keempat, akulturasi. Dan ada proses-proses yang disosiatif atau interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Terdapat 3 jenis. Yang pertama, kompetisi atau persaingan, yang kedua, kontravensi, dan yang ketiga, pertentangan atau konflik. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama ada kerjasama, yakni suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, bentuk kerjasama ini di dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Dalam pelaksanaan kerjasama, ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan. Bentuk kerjasama ini berbentuk gotong royong dan tolong-menolong antar individu. Yang kedua, bargaining, yakni bentuk kerjasama ini merupakan perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga, kooptasi. Bentuk kerjasama ini merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang. Yang keempat, koalisi merupakan perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Dan yang kelima, joint venture merupakan bentuk kerjasama yang terjadi dalam proyek-proyek besar untuk mensukseskan suatu tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang berikutnya yakni akomodasi, yakni suatu proses atau usaha yang dilakukan manusia baik antar individu maupun kelompok untuk meredakan suatu pertentangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Berikut ini penjelasan mengenai bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, koersi.
terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. Yang kedua, kompromi. Terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian. Semua pihak bersedia memahami keadaan pihak yang lain. Yang ketiga, arbitrasi. Terjadi bila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi. Kemudian dihadirkan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan. Yang keempat, mediasi. Hampir sama seperti arbitrasi, namun dalam mediasi, pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak punya wewenang memberi keputusan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. Yang kelima, konsiliasi, suatu bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. Yang berikutnya, toleransi, suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Ada keinginan menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Kemudian ada stalemate, terjadi ketika kelompok yang terlibat bertentangan mempunyai kekuatan seimbang. Dan yang terakhir ada adjudikasi, penyelesaian masalah atau sengketa melalui pengadilan atau jalur hukum. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang berikutnya yakni asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Sarjono Sukanto menerangkan, asimilasi adalah proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan-persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Kemudian ada akulturasi. Akulturasi merupakan proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima unsur budaya asing tanpa menyebabkan kepribadian budaya sendiri hilang. Untuk yang selanjutnya yakni bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Kompetisi atau persaingan terjadi bila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Di dalam persaingan ini ada dua jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan kelompok. Untuk kompetisi pribadi melibatkan satu individu dengan individu yang lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu, seperti persaingan tunggal putra atau putri kejuaraan bulu tangkis. Untuk kompetensi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok, seperti pertandingan sepak bola, basket, dan pertandingan voli. Kemudian ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Bentuk yang berikutnya yakni ada pertentangan atau konflik. Pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.